untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang impuls dan momentum. Soalnya adalah sebagai berikut. Dua orang anak masing-masing A bermassa 75 kg dan anak B bermassa 50 kg menaiki perahu yang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per second. Jadi di sini ada massa A sebesar 75 kg, berarti kita tulis di sini ya. Massa A-nya sebesar 75 kg. Massa B-nya 50 kg. Ini adalah ada dua anak yang menaiki perahu 50 kg. Nah, bergerak ke kanan ini, gerak perahunya ke kanan dengan kecepatan perahu sama dengan 20 meter per second. Massa perahu adalah, nah di sini massa perahu sebesar 225 kg ya. 25 kg. Tentukan kelajuan perahu saat yang pertama itu yang A, anak A meloncat ke belakang dengan kelajuan, jadi kelajuan anak A aksen ya, karena dia meloncatnya ke belakang sebesar 50 meter per second. Berarti nanti kelajuan perahu jadi berapa ya setelah anak meloncat, berarti pakai aksen. Oke, untuk yang B, anak B meloncat ke arah ke depan dengan kelajuan 50 meter per second. Jadi kelajuan anak B setelah meloncat atau pada saat meloncat itu sebesar 50 meter per second. Pertanyaannya juga kecepatan atau kelajuan perahunya setelah anak B itu melompat. Oke. Ini adalah yang diketahui, ini adalah yang ditanya. Sekarang kita mau jawabnya seperti ini. Oke, sekarang untuk menjawabnya kita mau tulis dulu, karena kecepatan perahu di sini adalah bergerak ke kanan, maka kita harus taruh dulu apakah positif dan negatif arahnya. Oke, kita tetapkan untuk ke kanan ya. Tadi kan perahu bergerak ke arah kanan. Ke kanan itu kita anggap positif ya, di sini positif. Ini sebentar, nih kita geser dulu ya. Oke, kecepatan perahu sama dengan positif tadi di sini sebesar positif 20 karena ke kanan kita anggap positif. Maka untuk pertanyaan A tadi, karena tadi meloncat ini yang pertanyaan yang A, meloncat ke belakang. Belakang itu berarti kan kalau perahu tadi bergeraknya ke kanan ke depan sini ya. Maka kalau kelajuan atau kecepatan A yang melompat ke belakang ini dengan kecepatan 50 meter per second berlawanan arah dengan perahu, itu berarti nilainya akan negatif karena meloncatnya ke belakang. Ini kita hapus dulu ya. Oke, kita buat tandanya negatif sama dengan negatif 50. Oke, untuk pertanyaan yang B, tadi kan perahunya bergerak ke kanan ya. Maka karena anak B tadi meloncatnya adalah ke arah depan, ke depan berarti ke kanan ya, maka searah. Kalau searah berarti sama-sama ke kanan, berarti dia positif. Karena kenapa? Kalau ke kanan tadi positif, maka yang berlawanan arah akan jadi negatif gitu. Oke, baru kita mau jawab lagi di sini. Untuk pertanyaan yang A, untuk menjawab pertanyaan A, yang pertama kita harus menggunakan rumus kekekalan momentum, di mana massa anak yang tadi untuk yang A karena anak A yang bergerak atau yang meloncat, maka massa A dikali kecepatan A ditambah dengan massa B ditambah dengan massa perahu dikali kecepatan perahu. Kenapa? Karena kan B ini masih diam di atas perahu untuk yang A. B-nya ini masih diam di atas perahu. Oke. Sama dengan ini tinggal diulang. Karena kekekalan momentum, maka tinggal diulang aja. Massa A dikali kecepatan A setelah anak meloncat ditambah dengan ini sama. Ini kita geser sedikit ke kanan. Oke. Ini adalah massa B ya, massa B untuk anak B tambah massa perahu dikali kecepatan perahu setelah anak A meloncat. Oke, sekarang kita mau masukkan angkanya.
Massa A tadi sebesar 75 kilo. Ya, 75 kilo di sini. 75 kita kali dengan kecepatan A. Pada saat awal A itu kan ada di atas perahu, maka kecepatannya sama 20 meter per second. Positif ya. Ditambah dengan massa B. Massa B-nya adalah 50 kg. 50 ditambah massa perahunya sebesar 225 kg. Dikali kecepatan perahu, perahunya juga bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Untuk massa A, diulang lagi 75. Kecepatan A karena bergeraknya atau meloncatnya ke belakang, maka kecepatan A adalah 50 meter per second. Pada saat meloncat dia ke belakang, jadi negatif 50. Oke, kita geser lagi sedikit ke sini. Ditambah dengan ya, massa B tadi 50 ditambah 225 massa perahu dikali kecepatan perahu setelah anak meloncat. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari ya. Kecepatan perahu ini yang kita cari. Oke. Sekarang kita mau hitung. 75 kalau dikali 20 sebesar 1500. Ini adalah 1500. Kita mau buat batas dulu ini biar Oke, sekarang kita masukkan 75 kali 20 itu 1500 ditambah 50 ditambah 225 itu hasilnya adalah 275. Kalau kita kali dengan 20 sama dengan ini hasilnya adalah 5500. Sama dengan 75 kali 50, berarti 75 tinggal kita kali dengan 50. Hasilnya adalah ini karena minus 3750 ditambah dengan 50 tambah 225 adalah 275 dikali dengan kecepatan perahu setelah anak meloncat, jadi 275 ya kecepatan perahu. Oke, sekarang kita jumlahkan 1500 tinggal kita tambah dengan 5500, hasilnya adalah 7000 di sini. Sama dengan ini 7000, nolnya kurang. Sama dengan ini pindah ke kiri, jadi negatif berubah jadi positif. 3750 sama dengan 275 kecepatan perahu setelah anak A meloncat ya untuk pertanyaan A. Maka kita tinggal menghitungnya ya. Oke, berarti ditambah dengan 3750 sama dengan 10.000. Ini adalah 10.750. Jangan lupa kita bagi yang di sini dibagi dengan 275 sama dengan kecepatan perahu gitu ya. Oke, kita bagi dengan 275 sama dengan 39. Kalau kita mau bulatkan hasilnya adalah menjadi 39,1 meter per second kecepatan perahu setelah anak A melompat atau meloncat ke belakang ya. Ini untuk pertanyaan A, kita udah dapat jawabannya. Sekarang untuk pertanyaan yang B, kita hitung di bawah ya. Rumusnya yang kita pakai sama, cuma karena di sini yang di B itu yang meloncat ke arah depan adalah anak B, maka jangan pakai MA dikali VA, tapi yang meloncat yang kita pakai. Jadi yang tadi karena yang meloncat yang A, maka kita pakai massa A dikali kecepatan A, yang di dalam ditambah dengan massa B ditambah massa perahu. Kalau untuk yang B, maka karena yang meloncat adalah B, maka massa B dikali kecepatan B ditambah dengan massa A, tinggal kita tambah dengan massa perahu. Kenapa? Karena kan yang A yang tetap di dalam perahu dikali kecepatan perahu sama dengan ini tinggal diulang. Massa B dikali kecepatan B pada saat meloncat ditambah dengan massa A ditambah massa perahu dikali dengan kecepatan perahu setelah anak B yang meloncat. Oke, sekarang kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya di sini. Massa B-nya tadi sebesar 50 kilo.
50 kita kali dengan kecepatan B. Kecepatan B kan masih awalnya, kita geser sedikit ke sini ya. Ini adalah kecepatan B, awalnya ini masih di dalam perahu, jadi kecepatannya adalah 20 ditambah dengan massa A itu sebesar 75 kilo, yang ini ditambah dengan 225 dikali dengan kecepatan perahu. Perahu juga kan bergerak ke kanan sebesar 20 meter per second. Tinggal kita ulang lagi, massa B nya 50, kecepatan B pada saat melompat atau meloncat ke depan sebesar, karena sama-sama ke kanan, yaitu positif 50 ditambah dengan massa A tadi 75, ini tinggal kita ulang, tambah 225 dikali kecepatan perahu setelah anak B meloncat. 5 kali 2 di sini adalah 10, tambah 0-nya 2, jadi 1000, ditambah 75 tambah 225 itu 300. 300 dikali 20 6.000 ya. Oke, kita cek dulu. 75 tambah 225 dikali 20 jadi 6.000, betul, sama dengan 2500 ya, ditambah dengan ini jadi 300 kecepatan perahu aksen. Oke, 1000 tambah 6000 itu 7000. 7000 dikurang 2500 sama dengan 300 kecepatan perahu aksen. Oke, kita geser ke sini ya. 7000 dikurang 2500 itu hasilnya adalah 2500. Hasilnya adalah 4500. Jangan lupa ini dibagi 300. 300 ya, sama dengan nih, nolnya bisa dicoret, 2, 45 bagi 3 jadi 15 meter per second adalah kecepatan perahu setelah anak B meloncat ke depan sebesar dengan kelajuan 50 meter per second adalah sebesar 15. Ini hasilnya ya, begitu. Ini untuk pertanyaan yang B, ini untuk jawab pertanyaan B. Yang ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang A. Oke, semoga bisa mengerti.